kisah Nabi Adam itu bertawasul memohonkan ampun untuk dirinya ya, dengan haknya baginda Nabi Muhammad SAW. Ditanya, kok tahu nama Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Adam pernah melihat tulisan di Lauhul Mahfuz, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu pula surah Yasin sudah ada di surah Thaha. Falamma sami'at al-malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nazala alaihim hatani suratani. Falamma maka tatkala sami'at mendengar siapa al-malaikat, para malaikat-malaikat Allah, qalu para malaikat berkata, tuba berbahagialah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita semua, nazala alaihimu, yang telah diturunkan atas mereka yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatani suratani, yaitu dua surah. Nah, itu surah Yasin dan surah Thaha. Wa tuba liman tahammala bihima, dan berbahagialah bagi orang yang menghafal bihima, keduanya. Kita Yasin alhamdulillah hafal ya. Walaupun nggak dihafalin karena kita sering kalau lagi ada acara kegiatan di lingkungan suka dibacakan surah Yasin. Karena kita sering baca akhirnya hafal. Berbahagialah orang yang hafal surah Yasin. Watuba, dan berbahagialah bihasanatin tatakallamu bihima, bagi lidah-lidah yang senantiasa mengucapkan atau membaca keduanya, yaitu surat Yasin dan surat Thaha. Wa qama alaihi wa kama qala alaihi salatu wassalam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Thaha wa Yasin. Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una, dan tidak akan membaca sesuatu itu dari Al-Quran illa Thaha wa Yasin, kecuali surat Thaha dan surat Yasin, wa surat Rahman dan surat Rahman. Nah, ini terkait fadilah dan keutamaannya ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa kama qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wal muslimatin Qurya indahuma surat Yasin wa huma zakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyratu amlakin. Ayyuma, siapa saja, muslimin wal muslimatin, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, Qurya yang dibacakan indahuma di sisi keduanya surat Yasin, yaitu surat Yasin, wa huma, dan keduanya bisa zakaratil maut, dalam keadaan sakaratul maut. Nah, kita kan sering dengar ya, dan sering lihat dan sering praktek ketika orang sakaratul maut kita bacain Yasin, ya, bacain Yasin. Apa sih maksud dan tujuannya? Ulama menyuruh kita seperti itu kan, gitu, ada dasarnya semua. Nazala alaihima, telah diturunkan atas keduanya, biada di kulli harfin, pada tiap-tiap huruf itu asyratu amlakin, 10 malaikat. Yakumuna, mereka kepada berdiri, baina aidihima, di antara keduanya sukupan berbaris-baris. Yusalluna, membacakan sholawat atas alaihima keduanya. Wa yastaghfiruna dan memohonkan ampun lahum bagi keduanya. Wa yashhaduna, dan menyaksikan waslahuma, ketika meninggal ya, menyaksikan ketika dimandikan. Makanya ada kaifiat juga ketika keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita orang muslim, ketika meninggal dunia sedang dimandikan, kita baca tuh tadi surat apa, Ar-Rahman, putus ya, dua surat Yasin, dua surat wa yattabi'una, dan mengiringi jenazah tahuma, jenazah keduanya. Wa kama qala alaihi
surah Yasin. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam surah Yasin itu khosaisul katsirah, terdapat banyak sekali khususiat. Nah, ini nanti boleh ada pertanyaan sampai sini saya jelaskan dulu ya. Di dalam surat Yasin banyak terdapat khususiat. Al-Quran diturunkan itu sebagai obat dan sebagai rahmat ya, untuk orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah lil mu'minin. Jadi ada khususiat. Apa itu khususiat? Ya. Khususiat adalah keistimewaan yang Allah berikan. Jadi ada 5 di sini yang perlu kita pahami. Yang pertama ada mukjizat. Mukjizat kejadian luar biasa pada diri Nabi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya mukjizat. Ya. Tidak ada lagi mukjizat karena sudah ditutup oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Mukjizat yang terbesar yang ditinggalkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Maka kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ya, kita masih merasakan mukjizatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu ditinggalkannya Al-Quran. Hanya satu-satunya bacaan yang apabila kita baca, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan keberkahan, dan satu-satunya bacaan yang bisa merubah yang membacanya, itulah Al-Quran. Sungguh amat dasar, sungguh amat luar biasa. Bacaan yang bisa merubah yang membacanya, yang tadinya galau jadi tenang, ya. Yang tadinya susah jadi bahagia, ya. Itu hanya satu-satunya Al-Quran, ya. Bacaan yang mendapatkan keistimewaan bagi orang yang membacanya. Yang kedua, setelah mukjizat ada karomah. Karomah kejadian luar biasa pada generasi penerus Rasulullah, gitu. Seperti para sahabat, tabi'in terus sama para wali-wali Allah. Kejadian yang di luar nalar, walikul adat, ya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Nah, mukjizat ini, karomah ini nggak bisa dihasilkan dari riyadhah. Ini hak prerogatif Allah, gitu. Karena makomnya ini sudah sangat tinggi, gitu. Ya, sudah sangat tinggi. Contoh gini, jadi Allah telah menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan seluruh isi di antara keduanya. Ada penyeleksian dari semua ciptaan Allah, diseleksilah, ya. Nah, terpilihlah manusia yang paling unggul dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara unggul nih, manusia yang terpilih dari seluruh manusia, ya. Terseleksi lagi, terpilih, ya. Nah, yaitu umat Islam yang terpilih dari seluruh manusia, ya. Dari umat Islam terseleksi lagi, ya. Dari seluruh umat Islam terseleksi lagi, terpilih, ya. Nah, itu yang beriman, karena orang beriman sudah pasti Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Itu daripada definisi seperti Pak, dari definisi Nabi dan Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, setiap Nabi belum tentu Rasul, karena definisi iman itu takril lisan wa amalu bil arkan wa amalu bil arkan wa yaqilu bil qalb. Jadi diucapkan dengan lisan, wa takril lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa amalu bil arkan, dan dilaksanakan dengan perbuatan anggota badan. Nah, terus wa tasdiqu bil qalbi, dan meyakini, membenarkan dari hati, begitu, ya. Terpilih. Nah, terpilih. Setelah itu terseleksi lagi, terpilih lagi, ya. Terpilih. Nah, itu orang yang punya ilmu, yang disebutnya ulama. Jadi dari seluruh makhluk ciptaan Allah, penyeleksian. Ulama makomnya naik lagi, ambilin. Yang ada ulama orang yang mengerti tapi tidak
ulama yang mengembangkan ilmunya dapat mempertanggungjawabkan apa yang tadi sampaikan. Itu bagian dari orang soleh, gitu. Ya, orang soleh. Nah, ini bisa dilalui proses ini dengan riyadhah, dengan beramal soleh. Kita laksanakan sholat hajat, sholat taubat, sholat duha, sholat haid, sholat tahajud, ya, berbuat amal kebaikan. Ini makom-makom ini kita bisa dapat. Tapi kalau ada makom sholihin, ya, ini udah hak prerogatif Allah untuk memberikan keistimewaan, gitu. Ya, ini yang disebut adalah keistimewaan daripada karomah, tidak bisa dihasilkan daripada hasil Allah. Ini hak prerogatif Allah untuk mencapai makom sholihin. Masya Allah, namanya juga orang-orang jujur, dari bangun tidur sampai mau tidur nggak ada bohongnya. Kalau kita bagaimana? Masya Allah, ya. Jangankan sampai di luar, di rumah juga kadang-kadang sama istri suka bohong aja kan, jadi susah. Nah, tapi ada keistimewaan bagi kita. Walaupun kita tidak mendapatkan karomah, ada yang disebutnya maunah, kejadian luar biasa, ya, pada diri orang mukmin, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, mendapatkan keistimewaan yang disebutnya maunah. Kita sendiri yang merasakan betapa begitu banyaknya pertolongan Allah terhadap kita, itu namanya maunah. Beda dengan orang yang tidak taat kepada Allah, bukannya maunah, namanya istidroj. Nah, selama maunah, nah barulah khususiyat. Nah, seperti tadi di sini kan khususiyat. Aksiru qiraatul hadis surah fa inna fiha khasaisu katsiratun. Bacalah surat Yasin, karena sesungguhnya pada surat Yasin itu banyak sekali khususiatnya. Apalagi Al-Quran, ya, sudah tidak ragu lagi khususiatnya, ya. Nah, di luar Al-Quran saja khususiat yang Allah ciptakan ini itu sungguh amat banyak sekali. Zaman dulu kalau kita lihat dari kembali sejarah saya Ibnu Sina, ahli pengobatan, itu kan belum ada seperti sekarang obatnya melalui kemasan, tablet, kapsul, sirup, belum ada kan. Belum apotek hidup disebutnya kan, dari pepohonan, dari tumbuh-tumbuhan, penyakit apapun diramu dari situ. Itu khususnya dari ciptaan Allah. Pohon ini khususiatnya bisa menyembuhkan penyakit ini, gitu, ya. Nah, buah ini khususiatnya bisa memberikan manfaat seperti ini. Itu adalah namanya khususiat. Ya. Termasuk ini saya berbicara terkait masalah akidah aswaja ahlus sunnah wal jamaah ini, ya. Nah, karena ada beberapa pemahaman yang memang agak beda, tapi kita tidak perlu pertentangkan, semuanya benar, tergantung kembali kepada karena keilmuan kita punya guru, sehingga nanti ada yang bertanggung jawab di akhirat, ada benderanya, gitu, ya. Termasuk batu-batuan, batu-batu besar maupun batu kecil, batu gunung, batu kali, batu meteor, itu kita Allah semua ada khususnya. Jadi Allah menciptakan seluruh ciptaannya di permukaan bumi ini, tidak ada yang tidak mengandung khususnya. Semuanya mengandung khususnya. Maka Rasulullah melarang umatnya ketika membuang air kecil itu di pepohonan besar atau di bebatuan besar, karena ada dua hal. Yang pertama, tempat orang berlindang, berteduh, gitu kan? Nah, ini jadi najis, kan begitu. Ya. Yang kedua, suka ada makhluk astral, ya, yang nggak kelihatan. Karena kan itu bagian daripada keimanan kita meyakini ciptaan Allah itu ada jin, ya, ada iblis, laknatullah, itu kan ciptaan Allah, ya. Dan dia memang kasar tidak terlihat oleh mata, tapi ada, gitu kan? Ada. Gitu. Nah, ini dia lain alam. Kalau kita terang benderang, ya, harum, bersih, kita kan nyaman, istana kita. Tapi bagi makhluk astral, jin, iblis beda. Itu bagi dia hutan, dia nggak berani masuk. Tapi sebaliknya kalau tempatnya gelap, ya, bau, ya, nggak sedap, kotor, itu bagi dia istana, dia bisa masuk. Nah, makanya tuh mereka tuh singgahnya di pohon-pohon besar, hutan, di gunung, itu istananya tuh. Itu istananya, ya. Nah, itu bagian daripada
khususiat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, termasuk batu-batuan. Itu kan tadi pohon-pohonan semuanya ada khususiatnya masing-masing semua. Membangun masjid lahu, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid ya di bumi ini baik dengan tenaga, pikiran maupun harta benda, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan menghadiahkan memberikan, membangunkan sebuah gedung, sebuah istana di surga tuh. Di surga ada ini Ustaz Gopur, ada gedung, ada istana yang indah bagi orang yang senantiasa membangun masjid. Kalau mereka membangun mensubur makmurkan. Ini namanya amal masjidillahi mana-mana bilahi wa bil yaumil akhir, dengan tenaga, dengan pikiran maupun dengan harta. Itu kita mendapatkan sebuah istana yang megah di surga. Ya. Nah, istana tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu-batu yang indah, batu-batu lu'lu', batu marjan, ya, intan dan berlian, ya, ada yakut, ya, macam-macam itu dijelaskan itu. Batu-batu itu indah semua. Nah, maka barang siapa yang kiasnya menggunakan daripada keindahan kita ini surga, maka akan mendapatkan khususiat. Nah, itu yang disebutnya adalah khosoisu katsiratin, banyak keistimewaan di dalamnya. Gitu, ya. Pertama yang kita bahas adalah tadi ketika kita membaca surah Yasin. Nah, dan agar lebih luas lagi ilmu pengetahuan kita, khususiat ini sifatnya luas. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi jangan kaget kalau seumpamanya ada hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan. Memang itu sudah sunatullah Allah berikan gitu, ya. Namun ada yang kelima. Nah, ini kelima sihir namanya. Jadi ada mukjizat, karomah, maunah, khususiat dan sihir kejadian luar biasa pada manusia atas pertolongan syaitan, atas pertolongan jin gitu. Karena jin syaitan sebelum turun ke permukaan bumi mendapatkan gelar Azazil, rajanya malaikat, sudah mengetahui tentang tulisan manusia di Lauhul Mahfuz gitu. Ketika Rasulullah SAW lahir, udah nggak bisa lagi tuh naik tembus ke atas. Nah, bagi yang bersekutu ya, dengan jin atau dengan setan, sakti mandraguna luar biasa keistimewaannya gitu. Tapi itu bukan pertolongan Allah, itu pertolongan syaitan, itu pertolongan jin, itu namanya sihir. Nah, jadi kita kalau sudah mengetahui tentang hal definisi daripada kriteria daripada mukjizat, karomah, maunah, khususiat dan sihir, itu udah nggak silau lagi Pak dengan orang pintar. Orang pintar belum tentu soleh, orang soleh sudah pasti pintar. Karena